semuanya boleh di unmute ya, atau Dewi punten di unmute, hayamna lebet ka dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Baik, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam acara kegiatan belajar mengajar mata kuliah Koperasi Syariah di kelas manajemen C ya. Dan pada pertemuan kita hari ini kita sesuai RPS. Ini ada yang belum di-unmute kayaknya ya Andika. Jadi banyak suara masuk. Bentar, sepertinya punyanya Neng Siti. Siti, maaf ya Bapak unmute karena suaranya masuk. Oke. Nah ini sekarang ini Ba'i Salam ya. Ba'i Salam pernah dengar? Ini sesuai di rencana pembelajaran semester di mana setelah UTS dan terakhir sebelum UTS itu di Ba'i Murobahah ya, Ba'i Murobahah. Dan ini juga Ba'i Salam juga kategorinya jual beli sama dengan Ba'i Murobahah, cuma karakteristiknya yang sedikit berbeda. Nah, seperti apa karakteristik Ba'i Salam? Nah, justru kita hari ini akan kita pelajari ya. Jika Anda berkunjung ke perbankan syariah ya, mau ke Mandiri Syariah, Jabar Syariah, BRI Syariah, kemudian Bank Muamalat atau koperasi-koperasi syariah di wilayah kecamatan yang dekat dengan lokasi dan domisili Anda, nanti di situ kalau ngambil brosur ada produk yang namanya Ba'i Salam atau in front payment sale. Nah, ini jual beli ya, jual beli. Ba'i itu jual beli, sale ya, di mana pembayarannya itu didahulukan gitu. Jadi Andika jual beli dengan Bapak, Andika penjualnya, misalkan Bapak pedagang pembelinya. Nah, pembeli itu menyerahkan uangnya itu duluan kepada Andika. Nanti Andika menyerahkan barangnya belakangan gitu. Itu karakteristik jual beli di Ba'i Salam. Nah, biasanya Ba'i Salam ini terjadi pada produk-produk pertanian, Dik ya. Kalau Murobahah kemarin Ba'i Murobahah itu terjadi produk-produknya yang jadi objek jual belinya itu di barang-barang manufaktur atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, tetapi produknya itu sudah ready di pasaran, misalkan kulkas itu kan udah ready tuh, kemudian mesin cuci, motor gitu ya, gitu. Ini jalan sendiri. Nah, dan Murobahah sebelum UTS itu boleh pembayarannya tunai, cash, boleh juga tangguh kredit, misalnya 10 bulanan, eta kulkas gitu ya. Kalau Ba'i Salam justru pembayarannya tunai, bisa juga separuh dulu gitu. Cuma penyerahan uangnya itu didahulukan, duluan gitu. Barangnya belum diserahkan gitu. Jadi seperti ya uang duluan, in front payment ya, in front payment, kemudian barangnya belakangan. Nah itu kata kunci pertama. Kemudian yang kedua, biasanya Ba'i Salam itu terjadi pada produk-produk pertanian gitu ya. Misalnya terjadi pada produk misalkan padi ya, ataupun ikan misalkan ya. Nah, atau sebelum saya terangin di produk-produk pertanian Ba'i Salam, coba saya ingin terangkan tentang yang berlaku selama ini di adat. Nah, ini yang kita suka menyebut ijon atau tengkulak. Tapi mungkin juga tidak terjadi di wilayah Anda ya, cuma di beberapa daerah ini terjadi. Seperti begini, Andika, Dewi nih, nah, Dewi ini yang nampang di saya di depan ini Dewi Andika, di belakang
banyak ya. Ini ada Gina, Japar. Nah, di wilayah Japar misalkan saya beli transaksi jual beli ikan. Nah, di Banjarsari itu kan banyak perikanan ya, ada juga pertanian ya. Misalkan beli ikan sekolam yang ada di kolaman Jafar itu saya borong sekolaman 5 juta. Ini maju sendiri terus ya. Misalkan 5 juta ya. Oke. Nah, itu transaksi jual beli kan. Saya jual beli ikan. Nah, terus banyak yang pembayarannya itu sekolaman gitu tuh, diborong lah istilahnya, dibajong gitu di bandar itu. Nah, transaksi yang seperti itu kan uangnya duluan tuh diserahin ke Japar duluan ya. Ini komputer saya error, maju jalan sendiri. Nah, uangnya kan duluan itu ke Japar. Japar terima uang 5 juta. Kemudian enjingna ku Bapak dibedahkeun eta kolam tuh ya. Nah, itu transaksi jual beli. Uangnya sama duluan. Cuma masalahnya dalam transaksi itu tidak boleh dalam syariah ya. Nah, bagaimana kalau kasus ikannya itu banyak Japar? No, ternyata saat Japar melihat, menyaksikan saat saya sebagai bandar ngabedahkeun eta balong nutos digaleh ku Bapak laukna sabalongan balongna mah henteu geus beak mah tetep nu Japar gitu pelakan dengan ku Japar. Nah, kolam itu ku abdi dibedahkeun ternyata ikannya banyak. Bahkan tanpa sepengetahuan Japar ada yang berkembang biak di situ. Pokoknya saya untung lah sampai dijual kembali oleh saya bandar itu 10 juta. Nah, kata Japar sama keluarganya, waduh Bu, kenapa kita jual kolaman ya? Padahal ternyata ikan kita ini banyak gitu. Nah, berarti di situ penjual ya yang punya kolam yang merasa dirugikan. Handeueuh lah istilahnya ya, kadukung gitu. Nah, bandar yang senang. Atau sebaliknya, Dew, itu kan kolam Japar yang saya beli kan tidak ada kepastian pasti banyak atau tidaknya walaupun pernah disurvei. Bahkan bisa saja sehari sebelum dibedahkan ke bandar diangkut itu ikannya kan bisa saja tadi malam ada yang nyolong gitu atau ada banjir limpah semua gitu. Saat dibedahkan sama bandar diambil ikannya, ternyata ikannya udah pada nggak ada. Nah, di situ kira-kira yang rugi siapa? Bandar ya. Yang untung Japar, kata Japar, kan bae we rek lalimpas oge, cek kasarna rek aya nu maling kabeh oge. Toh saya udah jual ke bandar. Nah, itu kan transaksi jual beli. Nah, dalam syariah, transaksi seperti itu tidak boleh gin. Ya, pilih di adat kita. Nah, nanti jadi saya sebelum menerangkan ba'i salam saya kasih tahu adat transaksi jual beli yang di adat itu sering terjadi. Termasuk di beberapa daerah saat kita STIE melakukan KKN gitu ya, KKU, kita sering pendampingan dosen pembimbing. Di situ saya sering menyimak bahwa di masyarakat itu terjadi juga transaksi jual beli di buah-buahan yang tidak sesuai syariah ya. Misalnya Dewi itu punya pohon mangga banyak, satu kebunnya ada 40 pohon. Kemudian dibeli sama bandarnya itu sekebunan, diborong gitu, misalkan 10 juta. Nah, itu transaksi seperti itu tidak boleh, karena akan terjadi seperti tadi kasus di ikan. Kan bisa saja mangganya itu pas diborong, ternyata habis sama kelelawar. Siapa kira-kira yang rugi itu? Udah dibeli pada 10 juta. Bandarnya ya, karena dia merasa saat dipanen itu mangga itu boborah untung balik jenis ke 10 juta waktu belinya aja nggak ada karena mangganya itu pada nggak ada habis sama kelelawar bahkan ada yang nyolong sebagian. Nah itu bahkan kemarin di kelas mana ya kelas B katanya di wilayahnya masih terjadi jual beli mangga itu per pohon. Jadi satu kebun itu dia punya kurang lebih misalkan 20 pohon mangga ya, 20 pohon mangga dan dibeli per pohonnya itu 1 juta. Anda bisa bayangkan kalau misalnya satu pohonnya berbuah lebat, berarti yang untung siapa? Bandar ya. Tetapi pada saat satu pohon yang sudah dibeli 1 juta itu, ternyata mangganya itu pada nggak berbuah ya. Pas kembangan, ketinggang hujan, maluragan, itu aya nu jaranten.
atau tadi habis sama kelelawar. Kenapa? Karena kepastian orang untuk 1 detik ke depan saja kan tidak ada yang eh, tahu ya, itu hanya kuasa Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi transaksi jual beli dengan kasus seperti tadi itu tidak boleh. Nah, nanti yang menjadi solusinya adalah baki salam gitu ya. Nah, dengan 2 ilustrasi tadi di ikan, kemudian di mangga, mudah-mudahan bisa menjadi prolog sebelum saya menerangkan ke Ba'i Salam gitu ya. Karena Ba'i Salam ada persamaan dengan ijon, tapi ada bedanya. Persamaannya baik Ba'i Salam maupun ijon tengkulak yang tadi tidak boleh, dua-duanya sama-sama transaksi jual beli. Yang kedua, persamaannya dua-duanya sama-sama menyerahkan uang duluan. Tapi perbedaannya, kalau di ijon tengkulak itu tidak jelas spesifikasi ukurannya, itu tidak jelas kan, tadi kayak beli sekebunan, beli sekolam, kan kita ibarat beli kucing dalam karung, tidak paham kucing tadi jeruk teh warna naon, bakal hirup sehat ente, kan gitu, tidak jelas kan, bias gitu. Yang benar adalah pada saat kasus Japar tadi bandar membeli ikan, harusnya begini. Kang Japar, saya beli kolam ikan yang ada di kolam Anda untuk ikan mujair, saya hargai per kilogramnya 20.000 ya. Kenapa? Karena saya jualnya 23, boleh nggak? Nah, kalau Kang Japar, jangan 20 atuh, 22 aja ya, saya biar nggak terlalu rugi. Ya silahkan, dalam jual beli berlaku tawar-menawar. Ya, cuma di Ba'i Salam itu jelas spesifikasinya dalam satu kolam itu. Kalau nanti ada ikan emas, saya hargai per kilogramnya misalkan 25 karena saya jual ke konsumen 28. Boleh tawar-menawar sampai 22 kalau Kang Japar yang punyanya memberikan. Nah, sehingga saat nanti dipanen ya, jelas pada saat ikan emas ada 5 kilo, tadi limpas ke bawah banjir dengan ayah 1 kilo, bahkan ayah 200 kilo, ada 2 kintal, jelas kan ukurannya. Sekarang gini, pada saat saya tadi membeli ke Japar 5 juta, untuk ikan emas dihargai 25, untuk ikan nila dihargai 23.000. Nah, kemudian ternyata ikan nila dapat 1 kintal, berarti 2.300.000 kan. Kemudian untuk ikan emas ternyata didapat 3 kintal. Tetapi yang ke saya mah hanya 1 kintal, 2,5 juta, 2,5 juta jeng 2.300.000, hampir 5 juta kurang. Nah, mana yang nanti akan diangkat oleh saya adalah sejumlah transaksi tadi. Adapun selebihnya ikan yang banyak itu tetap menjadi miliknya Kang Japar yang punya. Jadi tidak ada yang terdolimi. Kalau sistem kolam tadi kan, kalau ikannya ternyata luar biasa banyak, yang untung bandar. Waduh, di Bojong 10 juta, ternyata lauknya loba pisan, lauk emas. Nah, untung kan bandar. Tetapi saat sedikit pun di Ba'i Salam ya, misalkan begini, saya sudah menyerahkan ke Kang Japar itu 5 juta. Ternyata saat dipanen ikan emasnya cuma dapat 2 kilo. Tinggal maling, tinggal limpas ya. Nah, berarti yang saya transaksi dengan Kang Japar ya 2 kilogram ikan emas dikali 25.000, cuma 50.000. Ikan nila, ternyata ikan mujair ternyata hanya ada 1 kintal. 1 kintal dikali 23, 2.300.000 tambah 50.000, segitu aja. Berarti Kang Japar harus mulangan 5 juta teh balikin deui pulangan, atau kalau uangnya sudah dipakai sama penjual, kepake misalnya buat bayar anaknya kuliah misalkan, nggak apa-apa. Berarti di musim panen yang akan datang, saya pembeli punya piutang, Kang Japar punya utang sekian kilogram ke saya. Jadi dua-duanya ada di sisi yang aman ya, tidak dirugikan, tidak sama-sama saling untung sebelah gitu ya, yang satu rugi. Jadi sama-samanya aman, proporsional, adil. Sampai sini paham dulu? Paham nggak, Dew? Atau ada yang ditanyakan? Oke ya. Nah, Paham, Pak. ya, kasus yang tadi di mangga tadi sebaiknya menurut syariah harusnya Dewi punya pohon mangga ini ya, saya cobain rasanya manis sekali. Saya bisnis mangga, saya pingin beli mangga dari kebun Anda. Nah, gimana nih transaksinya? Nggak sudah di Bajong sa kebonan ya 30 juta. Dewi yang sudah memahami ilmu ini harusnya, Pak,
saya terima kasih kalau mau dibeli, cuma saya tidak mau dengan sistem yang selama ini Bapak, Ibu, dan budaya di kita. Kenapa? Karena sepemahaman saya itu, nah tapi saya punya solusi Pak. Mangga pada ngagali masuk ke abdi 5 juta di Canak heula, mung abdi mang ngical engke tah dinu kebon abdi teh aya mangga haromanis 5 tangkal, aya mangga naondinya mangga talarapa, mangga golek misalkan, mangga ting pokoknya malah jenis-jenis mangga pek kumaha dewi. Nah ternyata dari misalkan untuk mangga harum manis dihargai 9 juta per kilogramnya, saat ternyata yang 5 pohon harum manis itu menghasilkan 1 rimbun sekali, berbuah lebat, 1 tangkal aja dapat 1 kintal misalkan ya, berarti 3 tangkal dapat 3 kintal, 5 tangkal dapat 5 kintal, yang tadi diserahin dengan harga 9 juta itu dikali 3 kintal berapa tuh? Nah, kalau memang jadi yang diambil seharga yang ditransaksikan. Kalau ternyata di pohon mangganya atau di kebunnya itu dapat sekian ratus kintal atau sekian puluh ton, yang ditransaksikan dengan pembeli itu adalah sejumlah harga tadi dan spesifikasi tadi, gitu. Tidak lantas jadi kebunan. Sawangsulna pada saat digale ya deh, ya 5 juta we heula nyimpen ya. Pokoknya satu mangga harum manis saya hargai 9.000. Berarti kalau ada 1 kintal 9.000 kali 100 sudah 900.000. Nah, harga mangga apalagi ya, nama-nama mangga, mangga golek, mangga apalagi tuh saya nggak tahu nama-nama mangganya. Nah, sekian harum manis ya tadi sudah ya, yang harum manis tadi. Nah, pada saat ternyata mangganya nggak berbuah, sebenarnya bunganya banyak, tapi Allah menakdirkan lain, misalkan mengirimkan ulat, mengirimkan angin lebat sehingga sudah besar-besar malah jala ratu, kemudian kena busuk kan gitu, sehingga saat mau dipanen kata bandar, Bu, ini cuma menghasilkan 10 kg mangga harum manis, berarti 9.000 kali 10 gram 10 kg berarti 90.000. Sementara saya udah nyimpen di Ibu 5 juta, berarti Ibu kudu ngauihkeun deui mulangan. Pamit tos ka angge nya teu sawios Ibu mangga wae angge, tapi di musim panen yang akan datang Ibu punya piutang. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Dan itulah bai salam. Jadi bai salam itu adalah, nah ini ya, jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu. Nah, yang disebutkan sifat dan ukurannya tadi, sifat ukuran mangga harum manis kan gitu, harga per kilogramnya dihargai, sementara ijon tengkulak tadi tidak menghargai spesifikasi, pokoknya diborong per tangkal, sementara kan dia bukan beli pohon tapi beli bunga, beli mangga kan gitu. Kemudian tadi ikan dibeli sekolaman, padahal di kolam itu kan bercampur ikan apa gitu ya, yang harganya ada yang mahal, sedang, kemudian murah. Nah, itu tidak boleh transaksi seperti itu. Yang benar adalah ini ada solusi bai salam. Nah, ukurannya sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai ya, tunai di awal, tapi bisa saja tunai di awal itu ada baru sebagian, sisanya nanti bisa juga dari mun 5 juta teh mah keur 5 kintalan berarti nya 5 kintal engke teh anu pas saat panen teh. Kami kenging 10 kintal anu dicanak mah transaksi 5 kintal. Nu 5 kintal ku Dewi mah enggak diical deui ka Anita, ka Gina mah enggak ditawiskeun deui ka Sukma siapa atuh galih Dewi ieu sadayana sisana berarti ada transaksi lagi gitu ya, gitu. Nah, atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda tuh, penyerahannya kan engke hasil natos panen, atau menjual suatu barang yang disebutkan dengan jelas dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan. Jadi definisi yang barusan saya baca tadi di prolog awal juga sudah diterangkan dengan beberapa kasus ya. Nah, ilustrasi dalam Kopres Syariah ini ya, Dew, Anita, dan semuanya di belakang ini dari ini Mujahid, Anfal. Oh, Anfal udah pakai alma mater nih, hebat kayak mau UTS ya. Nah, ilustrasi dalam koperasi syariah ya, bai salam itu biasanya kasusnya seperti ini, Val.
ada anggota koperasi datang, atau kalau di bank syariah ada nasabah datang. Awalnya itu dia tidak paham dengan Ba'i Salam, tapi sebetulnya si petani ini, anggota koperasi ini ingin mengajukan pembiayaan 5 juta misalkan untuk proses pemeliharaan dan penanaman mau mangga, mau padi, mau pisang, pokoknya pertanian lah jaya, ikan, misalnya bade melak ikan, ngagaluh binihna ti pagaden subang, ngagaluh obat-obatan, ngagaluh naondinya pakan ya, jatra misalkan kalau di ikan, kemudian bayar padame, bayar listrik, nah periogi operasional 5 juta. Koperasi syariah setelah survei layak ya ke petani yang namanya Kang Anpal ini. Nah, mau dikasih 5 juta, tapi koperasi syariah sebenarnya bisa saja ke Kang Anpal itu melakukan syirkah, kerjasama usaha, bisa mudarobah, bisa musyarakah. Kalau Anpal belum punya modal di pertanian ikan tadi, berarti koperasi syariah kerjasama usaha mudarobah. Kalau Kang Anpal sudah punya modal 500.000 misalkan, di situ, koperasi 4,5 juta, di situ permodalan sudah bercampur, jadi kategorinya musyarakah. Nah, sebetulnya koperasi bank syariah bisa saja dengan petani tadi melakukan kerjasama usaha. Tetapi analisis perbankan mengamati bahwa resikonya agak besar kalau kita kerjasama usaha. Bilih lauk na parae, bilih mangga na engke teu berbuah, bilih pisang na aya nu maling, engke kan bagi hasil tah. Koperasi syariah, bank syariah merasa bahwa dari secara syariah sih sebenar, tapi secara resiko khawatir terjadi apa-apa, sehingga koperasi syariah tidak punya pendapatan, sementara kan dia punya pegawai yang harus digaji, bayar listrik ke PLN. Nah, dan solusinya bank syariah, koperasi syariah menawarkan, Pak kieu we lah, Pak Anpal, abdi mah moal sirkah keun we, maksad Bapak mah engke ku abdi dicumponan periogi dana 5 juta, 10 juta atau sabaraha gitu. Tapi abdi moal sirkah, jadi engke moal bagi hasil sistemna. Geus we ayeuna mah. Bapak bade melak naon? Melak ikan naon? Nila merah. Nah, kebetulan koperasi kami punya nasabah pedagang ikan di Jongko. Wios engke koperasi bade masuk ke anjeunna. Tah, ikan nanti Bapak. Tos we abdi bade ical gale sareng Bapak. Nah, kumaha atuh ical gale pan abdi ikanna ge teu acan aya. Tah, inilah solusi Ba'i Salam. Tos ku abdi Bapak ayeuna bade ical gale ikan sok Bapak melak heula. Ieu artosna ti payun. Nah, per kilogramna Pak, Bapak biasa ngical sabaraha ka bandar? Nah, 23. Kumaha pami abdi nawis 22. Da abdi mah icaleun ka Jongko, anggota urang kene ieu nu di Jongko teh. Biasa langkung rada mirah. Nah, gitu. Saur Pak Anpal teh. Nya wios lah 22 benten 1.000 sareng ka bandar nu sanes mung meureunan manfaatna. Anpal sekarang punya uang duluan kan, karena Ba'i Salam itu karakternya uang duluan, dan uang yang dibayar duluan bisa buat beli benih, bisa buat beli pakan kan gitu tuh. Nanti Anpal kelola. Nah, misalnya saat saya menyerahkan 5 juta tadi, saya hargai biar gampang membaginya ya 20.000 aja ya. Biar, ternyata Pak Anpal memberinya, wios lah koimo ka koperasi iya 20.000. Nah, 5 juta dibagi 20.000 berapa tuh? 250 kilogram ya, berarti 2 kintal setengahan. Nah, Anpal itu kan memelihara, ternyata Allah menakdirkan luar biasa bagus rezeki Anpal. Dari modal segitu, ting aranakan didinya lauk teh, ting kumaha pertumbuhan anaknya bagus, Anpal sampai panen 7 kintal. Nah, misalnya ya, berarti yang akan saya bawa ke Anpal itu berapa? 2,5 kintal aja, tidak jadi 7 kintal, kan transaksi jual belinya segitu. Nah, Anpal yang tadi sisanya itu boleh dijual kemana saja, ke Siti, ke Rini, kebetulan ke Chandra, kebetulan nih Chandra misalkan mau ada arisan, beli juga, bahkan ke Chandra mah harganya tidak 20, 23, karena kasus Chandra dengan Mujahid Anpal mah tadi yang langsung begitu bukan kategori Ba'i Salam, itu mah Ba'i Murabahah saja, karena ikan sudah ada, Chandra mau membeli langsung. Kalau saya kan uangnya di duluan, Ba'i Salam gitu. Jadi saat Chandra Rini misalkan beli 10 kilo karena ada syukuran kecil-kecilan di rumahnya ke Anpal, harganya 23. Nah, itu mah Ba'i Murabahah bukan Ba'i Salam, karena posisi ikannya sudah ready, sudah ada, geus panen teh gitu. Yang Ba'i Salam mah saya tadi gitu. Nah,
Bisa oge ditawiskeun deui ka abdi. Pasukma tah ieu nu bai salamanya nu 5 juta kapungkur, tah ieu 2,5 kintal. Mung abdi teh alhamdulillah ieu panen teh bilih ku Bapak bade digalih dia tuh mangga. Mung ieu mah moal 20, paling 2 tilu. Tah anu digalih di ku abdi mun abdi peryogi eta mah bukan kategori bai salam, bai murabahah. We da eta mah standby laukna gitu, ya gitu. Ai bai salam mah di inden cuma di pertanian. Nah, kamari aya patarosan di kelas lain, Pak. Gimana nih kalau saya beli mobil pingin warna Honda Jazz yang hijau stabilo, tapi nggak ada. Saya minta dibuatkan dulu. Kalau beli yang silver, matte hitam, itu kan sudah ada tuh di dealer, di pang-pang tuh. Nah, misalkan Chandra beli Honda Jazz. Nah, itu mah terjadi apa? Bai murobaha. Bade Chandra tunai 260 juta, ya dibayar langsung. Bade ngeready, tak itu mah bai murobaha, sabab objek jual belinya sudah ready. Tapi saat Chandra sama suaminya pingin yang hijau stabilo, minta dibuatkan dulu, misalkan ya, minta dibuatkan dulu. Nah, itu sudah kategorinya bai istisna. Jadi jual beli yang barangnya itu minta dibuat mirip bai salam. Cuma kalau bai salam terjadi di produk-produk pertanian, melak heula gitu ya. Melak heula ari ieu mah dibikin heula manufaktur. Termasuk kalau mau bikin pesan rumah gitu, itu bai istisna. Nantilah di minggu depan itu mah ya, cuma sebagai ini aja. Nah tadi ikan yang tadi itu begitu. Sebaliknya, saat tadi 5 juta diberikan jual beli untuk 2,5 kintal, ternyata tadi ngespi untungan 7 kintal, sapoe rek diangkat, besoknya tadi malam banjir besar di wilayah Anpal. Allah menakdirkan anu di balong Anpal limpas kabeh kawalungan ya. Nah, ternyata yang dipanen besoknya cuma 2-3 ekor. Ngan menang 3 kilo. Misalnya ya, karena kan kepastian usaha itu tidak, dan yang tadi tidak boleh itu adalah seolah-olah sudah memastikan diri sekebunan gitu. Itu proses itunya yang tidak boleh di dalam syariah itu. Jadi suatu saat ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan satu pihak itu, dan syariah tidak menghendaki itu. Jadi harus sama-sama win-win gitu ya. Nah, bai salam ini menjadi solusinya. Nah, kalau tadi misalkan sedikit hanya 2-3 ekor, ya berarti yang ditransaksikan misalnya hanya 3 kilo. 3 kilo dikali 20.000, 60.000. Ya Kang Anpa harus mulangan lah, mundina duit mah ipa saya kembalikan angsulan deui da pamitos ke angge nyawayana musim panen yang akan datang Anda tanam lagi, Anda punya hutang ke saya. Pami hutang Pak tetiasa dibayar langsung 2,5 kintal ya. Kumaha pami punen ieu 50 kilo heula da abdi ge peryogi diical kanu sanes, margi peryogi berkelanjutan kangge modalnya mangga teu sawios da eta mah. Nah, pami yang punya utang kasih tangguh seperti itu pasihan. Nu penting mah eta tetap jantan sametan, tapi karena kondisinya pos meyer tetap kasih tangguh. Jangan nggak mau pokoknya isu pagi tuh kudu 250 kintal mangga kadia. Nah, tidak begitu juga da eta oge sanes kahoyong Anpal atau sanes kahoyong petani atau penjual tadi. Nah, begitu barangkali di bai salam ya. Nah, sehingga ini adalah skema tadi ini ada pembeli mangga. Iya, bai salam itu tidak hanya terjadi di koperasi, di masyarakat juga terjadi. Saya ingin Anda itu memahami produk ini tidak hanya di UAS nilainya A gitu ya, Chandra, Rini, Siti ya, Anpa, tapi bagaimana Anda memahami ini ya, Emma juga kan kita nggak tahu saat buah-buah Emma Japar itu takdirnya Allah takdirkan jadi manajer Bank Mandiri Syariah misalkan ya, Permata Syariah gitu, kemudian Jabar Syariah ya, Wartini juga kan dengan produk ini paham. Dan sebelum Anda menunggu kerja pun, saya ingin masih ingat mungkin Anpal yang aktif, Japar ya, yang aktif di organisasi, bahwa mahasiswa itu kan agent of change, agen perubahan. Nah, sebelum merubah lebih jauh melalui demo-demo itu juga bagus, tetapi merubah dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau di wilayah Anpal, Chandra, wilayah Emma ada terjadi masih adat yang tadi tidak sesuai syariah, waduh Pak, nu ilustrasi tadi teh bener pisan itu aya di wilayah Abdi, aya di wilayah Japar misalnya ya Pak ya. Kayak di Kepamulihan waktu kita kakao itu teh ngagaluh ubi Cilembu teh
ternyata kebonan kumaha eta mun dipanen sagaleng laleutik atau areueuhan atau anu maling sok. Nah, kayaknya transaksi seperti itu nggak boleh. Ini ada solusi bai salam. Jadi kedah nama ibu bapak iya kebon sekian hektar teh gaduh ibu mohon abdi peryogi kami digaleh kumaha carana anu sistem kebonan tadi teh tolak. Nah carana kieu abdi menawarkan kieu we atuh per ubi Cilembu saat kita panen bersama nanti per kilogramnya sekian gitu. Nah iya atos nanti payun kumaha engkewe pami aya langkung meureun abdi mah transaksi sakieueun pami aya kirang yang beren abdi engke nambihan merenan gitu pertama telangkung jadi jelas spesifikasinya gitu sehingga nanti tidak ada yang dirugikan hari ieu mah pan 10 juta sakebonan pas dipanen menang aya 5 trukna bandar untung tuh kasihan ya yang punya kebun dia udah nanam semua sebaliknya kan kepastian itu tidak ada yang tahu ya pas dipanen ternyata ubinya ada yang nyolong oke truk BAKB enggak galenganana tuh kata yang tukang kebun biarin aja udah dijual ini. Nah, nanti bandar yang rugi gitu. Ini solusinya di Bai Salam. Ini skemanya dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi agen perubahan. Nah, di Wartini banyak kolam ikan ya di daerah berapa tuh Panyendangan ya Wartini itu Panyendangan ya. Wartini tuh Panyendangan. Oke, nah, kan Sungai Cihonje bagus tuh kan misalkan atau di Padi misalkan ya jika lu kayak tengkulak sok lah di Bajong tah 3 kotak sawah eta 5 jutaan saat dipanen kena ayeuh tahu ayeuh terus kena burung kena hama bandar yang rugi yang untung petani sebaliknya nah, jadi intinya transaksi kebiasaan itu tidak boleh Anda harus menjadi agen perubahan merubah itu cuma sanes mamatahan oke dinisnya Anis nah kayak Anissa itu kalau saya lihat mukanya kayak yang ada di sama Gilan ya main di itu main di video itu ya ini Anissa yang main di video apa tuh kemarin sama Gilan oh iya Kita berbeda. oh iya itu Anis Bapak udah subscribe tuh udah like udah semua pokoknya ya semoga menang ya semoga menang ya ternyata Amin, Pak. ternyata aktingnya Jalaragonya buah-buah ya kuliah di Jum kayak acting ngungkul. Oke kita balik lagi ke yang tadi ya nah caranya gimana jadi tidak lantas Wartini Rijal Adit misalnya Pak ini transaksi salah nih saya kuliah nih sarjana diajar sama Pak Sukma kudu gini-gini wah pasti ngambek jangan begitu ya biarin aja dulu paling-paling saat terjadi transaksi itu di saudara kita di teman-teman kita kita tawarin solusi oh ini bagus Pak sebetulnya tapi menurut saya jangan bicara dulu agama sok rada ini ya tapi saya menawarkan yang biar adil buat Bapak, biar adil buat kami juga nih para petani sebagai penjual. Gimana nih? Nah, gini nih Pak, spesifikasinya harus jelas. Jadi kalau bisnis ini ikan, kan di kolam ikan saya itu ada ikan mas, ada ikan mujair, ada ikan apa. Gimana kalau untuk ikan mujair, biarlah saya jual ke Bapak 20. Biasanya saya jual ke bandar lain 23 karena ini Bai Salam uangnya duluan, biarlah saya 20. Nah, untuk ikan mujair saat dipanen saya hargai sekian. Oh, kayak gitu. Oke, atuh siap. Nah, nanti pada saat dipanen 1 bulan kemudian atau minggu depan, ternyata mujairnya cuma dapat sekilo, ikan emasnya dapat 10 kintal, ya tinggal dikali harga saja. Dan nanti aman buat si bandarnya, aman buat si penjualnya. Gitu ya. Nah, apakah bandarnya rugi? Ya enggak, kan tadi dia pun paham bahwa untuk ikan mas biasa jual 28, tadi udah dapat 20. Biasanya dia beli di yang lain 23, tapi karena ini Bai Salam uang duluan, bisa saja kan menawar lagi dan penjual memberikan harga 20 gitu. Jadi dia punya keuntungan tuh dari sekian menunggu Bai Salam itu estimasi kalau jual 28 kan 8.000 tuh karena belinya 20 gitu. Terus penjual bisa saja menyamakan harga jualnya si petani tadi dengan kalau harga murabahah ke bana ya bisa saja. Cuma kan harus berpikir logis aja kan Bai Salam uangnya duluan ya tina naon lah kan boga modal bisa meuli benih bisa meuli naon ge meureun tina duit Bai Salam iya bisa saja kan berpikiran seperti itu gitu ya gitu.
Oke, tadi bagannya, nah yang ini ya, bagannya. Nah ini ada si pembeli ini syariah biasanya menyebutnya muslam, tapi nggak apa-apa lah, nggak terlalu paham muslam kayak gitu, muslam ilahi, artinya pembeli saja. Siapa tadi? Bandar jadi pembeli ya. Penjualnya siapa? Petani tadi. Karena kenapa di sini ada pembeli penjual? Karena bai salam itu yang dimulai dengan bai itu jual beli. Cuma istilah salam itu uangnya duluan, barangnya belakangan. Bai murabahah juga jual beli. Bai musawamah juga jual beli, bai istisna juga jual beli. Cuma karakteristiknya beda-beda gitu ya. Dan itu menjadi solusi bagi tadi sehingga ijon tengkulak sudah tidak lagi beredar ya gitu. Kan mereka mah ekonomi kapitalis, spekulasi. Dan bandar itu ingin selalu untung gede kan gitu. Yang kasihan petani. Nah, dengan sistem bai salam saya kira dua-dua belah pihak ini akan aman ya, nyaman ya dua belah pihak ini. Nah, ini melakukan pesanan sesuai dan ada spesifikasinya. Nah, bedanya di ijon tengkulak tidak jelas spesifikasinya. Kayak tadi per pohon 1 juta. Padahal kan bukan jual beli pohon, jual beli mah enggak. Tapi kenapa yang dihargai per pohon, per kolam tadi? Nah, ini yang salah, per kebun ya kan gitu. Kemudian ada negosiasi, artinya tawar-menawar, tadi diperbolehkan dalam jual beli, kemudian dibayarlah poin ketiga ini di muka, karena karakteristik bai salam itu ya uangnya di muka. Dan buat petani tadi menjadi solusi buat permodalan. Sebetulnya koperasi pembeli tadi bisa saja syirkah, tetapi syirkah itu resikonya besar. Karena berlaku profit and loss sharing. Kami ayah profit dibagi, share, kami ayah kerugian, oke dibagi. Sementara pembeli merasa kalau main di kerjasama usaha, khawatir resikonya besar, rugi, nanti tidak ada apa. Kalau dijual beli kan udah pasti ya. Tadi merugi pun dia tetap punya piutang gitu ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami, Kang Adit, Wartini, Rini, Adit? Ini error nih HP saya, jadi jalan sendiri terus ini slide-nya. Bapak, mohon maaf, Ya, izin mangga, bertanya. Mangga. Siapa ini? Ya, Gina Aulia, Pak. Oh ya, Gina di mana? Oh ini. Ya, Pak, itu dalam bai salam itu apakah termasuk ya seperti PO di bisnis online gitu tuh, Pak? Oh iya, Terus betul. bagaimana hukumnya jika PO itu lamanya selama 3 bulan dan penyerahannya tidak sesuai kesepakatan awal gitu tuh, Pak? Iya. Baik, yang pertama saya ada 2 pertanyaan ya, yang kalau yang saya tangkap, yang pertama apakah PO kategorinya bai salam? Saya katakan purchase order di bisnis online itu tidak kategori bai salam ya. Karena kategori bai salam memang uangnya duluan, barangnya belakangan, tapi kategorinya di pertanian dan langsung berhubungan dengan petaninya, penjualnya. Cuma karena hasil tanam itu perlu proses, perlu umur, kayak bayam 30 hari misalkan, jagung sekian bulan, kemudian tani. Nah, itu jadi itu bai salam. Kenapa purchase order saya katakan bukan bai salam, walaupun mungkin Gina dan teman-teman memahami, pan kita transfer dulu, nah, uang duluan, barangnya belakangan. Lamun di Bandung memerenan 2 poe ge nyampe itu barangnya belakangan. Lamun di Surabaya bisa 5 poe, lamun di luar negeri bahkan tadi ada kasus sampai 1 bulan ya gitu. Nah, itu bukan bai salam, Gin. Kenapa? Karena produk yang menjadi jual beli sebenarnya sudah ready, sudah ada di saya, di penjual itu udah ada. Cuma karena saya posisinya di Surabaya, Anda di Sumedang, ya sebetulnya itu langsung tunai diserahkan, cuma butuh proses karena perjalanan. Jadi itu mah bukan kategori bai salam, tetap bai murabahah. Seperti tadi saat misalkan Gina membeli kulkas di toko, membeli mobil di dealer, itu bai murabahah gitu, bai murabahah karena barangnya udah ready. Nah, saat Anda e-commerce bisnis purchase order itu sebenarnya barang itu udah ready. Jadi Anda itu beli tunai. Dan saya penjual yang di Surabaya sebenarnya menyerahkan tunai, cuma saya mengkuasakan melalui JNE karena jarak yang jauh, jadi ada proses. Jadi bukan bai salam, kalau itu tetap bai kategori bai murabahah gitu ya. Jadi purchase order di bisnis online
saat Gina punya produk, misalkan krim, kemudian istri saya beli ya gitu, itu udah langsung tunai, Ba'i Murobaha, barang ready, uang langsung. Cuma karena Gina ada di Indramayu, saya di Sumedang, butuh proses 2 hari, sebenarnya kategori tunai, cuma penyampaiannya karena jarak, ya itu jadi terhambat. Jadi saya yakinkan bahwa itu bukan Ba'i Salam, itu tetap Ba'i Murobaha. Yang kedua tadi bahwa hukum apa tuh? Saya lupa tuh malah yang kedua. Oh itu gini, PO yang dimaksud udah ready tuh Pak. Jadi emang kitanya ngasih uang dulu, nanti dianya baru proses tuh Pak selama 3 bulan gitu. Oh gitu. Nah, jadi di perusahaannya tuh belum ready gitu tuh Pak. Jadi dia juga perusahaannya bekerja sama pabrik. Nah nanti kalau uangnya udah masuk, baru pabriknya memproses gitu iya. Pak. Kalau memang di penawaran awalnya memang diutarakan bahwa barangnya belum ready, punten di unmute dulu atau di Ginanya ada banyak suara ya. Oke, bentar atuh. Gina ya. Enggak Pak. Nah, Gina di unmute dulu saya. Nah, itu kalau dari awal ya barangnya itu disebutkan bahwa memang belum ready, saya akan buatkan dulu. Betul, itu bukan Ba'i Murobaha, tapi juga tidak termasuk dalam Ba'i Salam. Kemungkinan besar bahkan bisa dipastikan itu masuk Ba'i Istisna minggu depan ya. Karena Ba'i Istisna dan Ba'i Murobaha itu sebenarnya ada di barang-barang manufaktur dan kebutuhan rumah tangga yang kalau Ba'i Salam itu adanya di pertanian, jadi harus nanam dulu, nanam ikan dulu, nanam. Nah, kalau misalkan barang seperti tadi, memang disebutkan oleh penjual bahwa Bu, barangnya yang ini kosong, nanti saya buatin dulu ya. Oke deh, saya minta dibuatin dulu. Nah, itu kategorinya Ba'i Istisna. Tapi di Ba'i Istisna boleh tidak uang dulu, nanti saat diminta dibuatin dulu, terus kemudian konfirmasi, Bu, pesanan Ibu sudah ada, baru bayar. Tapi ada juga yang menarik dulu booking ya atau uang pangjadi misalkan. Ya silahkan, karena resikonya besar merenang bisnis saat dibuatkan, malah mereka membatalkan. Itu dalam syariah disebut dengan murobaha pesanan mengikat. Jadi mengikat dengan uang muka itu. Jadi kalau memang di awal tadi Gina penjualnya menyebutkan bahwa barangnya kosong dan akan dibuatkan dulu, ada inden ya, pesan dulu, itu akan masuk ke Ba'i Istisna. Tetap Ba'i Murabah nggak masuk, Ba'i Salam nggak masuk. Kalau Ba'i Murabah barangnya ready, ya kemudian dikirim JNE bahkan dipotoin sama penjual, cuma kalau nyampe 3 hari 5 hari ya itu wajar karena ada perjalanan, itu Ba'i Murabah. Tapi kalau barangnya nggak ada, memang mau dibuatin dulu, nah itu masuknya kategori Ba'i Istisna. Tapi Ba'i Istisna tidak ada keharusan harus menyetor uang duluan lunas. Ya, paling-paling tang jadi hungkul. Karena kalau ada juga yang percaya masih perusahaannya awios dengan pang jadi ge mung wayahna pamingke ku abdi dikonfirmasi pesanan barang Anda sudah beres wayahna, tapi kan dalam bisnis berisiko besar ya. Pada saat sudah kita buatin produknya dia malah membatalkan. Jadi banyak yang mengikat ya biasanya dengan uang muka. Jadi itu kemungkinan masuknya Ba'i Istisna Gin ya. Nanti di minggu depan ada Ba'i Istisna. Tapi kayak tadi beli Honda Jazz yang warna itu kan itu diminta dibuatin dulu tuh, yang warna stabilo kan tidak muncul jadi di dealer itu tidak ready. Yang hitam merah sama silver mungkin ada, tapi yang warna hijau stabilo kan nggak ada, minta dibuatin dulu inden nih 1 bulan di Astranya. Nah itu minta dibuatin, itu Ba'i Istisna. Tetapi Ba'i Istisna itu tidak ada keharusan seperti tadi Gina bayar duluan 3 bulan baru, karena kan kita juga bersiko besar ya di Ba'i Istisna itu. Paling-paling pang jadi hungkul mun dina Honda Jazz mah paling booking 5 juta, tapi yang 5 juta nanti kalau diberes akan menjadi pengurang kepada harga. Kalau 260 ya tinggal bayar 255 gitu. Itu barangkali Gin, atau ada yang kurang maksud Gina mungkin salah yang saya jawab, silahkan didiskusikan kembali. Pak. Ya berarti termasuknya itu mah Ba'i Istisna ya Pak. Kalau bisa lama kayak kitanya nanam dulu ya di perikanan. Nah gitu ya, kalau Ba'i Salam
Saya kasih satu contoh lagi ya tuh. Misalnya Gina, suatu saat dengan suami Gina, misalkan pingin punya rumah tipe 60. Dari developer sebenarnya sudah ada gambar-gambar khususnya ya. Tapi Gina dan suami pingin, pokoknya saya pingin beda rumah saya. Tipenya sih sama, cuma gentingnya pingin beda dari perumahan yang sebelahnya. Keramiknya juga nggak mau keramik ini, pingin granit. Minta dibuatin nih ke developer. Pokoknya kayak lamus jadi bejaan, saya dibayar. Nah itu by istisna. Dan tidak ada keharusan tadi kan dari duluan sok bayar ke dia heula ti heula 500 jika in front payment bai salam, tidak. Kalau bai salama selain di pertanian ya uangnya harus dibayar duluan, wayang aku di sana ai bai istisna mah tidak harus duluan ke developer engke we lamun geus jadi bejaan sok saya dibayar. Nah, untuk mengikat supaya tidak membatalkan biasanya ada booking gitu. Tapi kalau kasus tadi kata Gina yang 3 bulan dibuatin transfer seluruhnya, menurut saya nggak logis karena bergainingnya Anda sebagai calon pembeli itu akan rugi. Bising 3 bulan mana anak uang informasi duit orang asup KB kan gitu. Itu juga khawatir tuh, itu secara resiko bisnis gitu. Kalau secara akad tadi kebaik istisna, tetapi pilah-pilah juga secara resikonya karena khawatir ada juga yang tidak terlalu ngerti syariah nanti menjadi syariahnya tercederai dengan niat-niat orang oknum-oknum yang tidak baik gitu. Seperti itu Gin, barangkali mangga. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Udah Gin. paham. Ya, barangkali yang lain Anissa kuatan kita molotov we. Saya Pak mau nanya Pak. Silakan, Anfal ini ya. Ya, jadi gini Pak. Boleh. Tadi masih kasusnya bayi salam. Ya. Nah, tadi kan yang diceritakan sama Bapak contoh-contohnya itu memang ada di masyarakat banyak. Cuman ada salah satu kasus yang saya dapati ini langka gitu Pak. Baru dengar saya juga makanya mau ditanyain. Mangga. Jadi seperti ini Pak nih. Jadi kasusnya itu sama balong. Nah, balong ini ditawar sama bandar. Kemudian si yang punya pemilik balongnya ini ya sok aja gitu, silahkan aja beli. Soalnya saya mah tara melakan. Nah, pastikan si bandar juga ke situ teh atas dasar penelitian dia juga lihat langsung. Makanya dia berani menawarkan harga seanu misalkan. Ari yang pemilik nama ada ngaruh masah melawan tuh terserah gitu, terserah. Nah, di situ kan terjadi kesalah apa ya? Terjadi sama-sama apa ya? Sebenarnya untung juga gak tahu, soalnya kan si bandar juga gak tahu isi si balongnya, tapi di situ tuh sama-sama ikhlas, artinya legowo si yang punya mah ya silahkan aja dah, saya mah gak melakan mau berapapun. Nah, dan akhirnya pas misalkan di panennya itu memang si ikannya tuh banyak Pak, jadi si bandar itu kasarnya ya untung gede, tapi yang si pembelinya sama sekali tidak rugi kalau lantaran ada saya mah tara melakan diusupan ku batur oge mangga. Itu gimana Pak? Itu masuknya tuh apakah di situ masih termasuk bayi salam atau gimana? Nah, itu tetap masuk dalam ijon tengkulak. Tidak boleh tetap ya. Terlepas tadi si penjual petani tadi ngerasa temelakan, meureun lauk ala rasup sorangan berkembang biak di situ, tetap saja itu tidak boleh transaksi seperti tadi. Sebaiknya begini, tetap baik salam ya, harusnya solusi. Jadi saat Anpa yang punya pemilik tadi merasa temelakan sama istrinya, tetap saja transaksi mah tidak boleh seperti tadi ya. Walaupun saat tadi banyak dia tidak merasa henteu da asa panimu we meureunan kitu nu boga, tetap tidak boleh, transaksinya harus baik salam. Cuma kalaupun merasa Anda sebagai yang pemilik itu merasa bahwa ini mah rezeki tiba-tiba datang ngerasa melak, paling-paling harganya boleh diturunkan. Jadi begini, tetap saja Pak saya nggak tahu udah saya temelakan, tapi kalau ada di dalam ikan mujair sekian, ikan emas sekian, hargai tetap di baik salam. Padahal nyaho da urang mah teu melak, eta ge aya nilana hungkul teuing emas teuing aya teuing henteu, tara bakang teuing aya teuing henteu. Pokona tetap di standar itu ada harga.
ya, ada harga tetap bayi salam. Cuma mungkin bisa saja nanti kalau ada mau bahwa da abdi mah ngarasa henteu melak ya, boleh dalam transaksi ada diskon, ada hadiah diperbolehkan itu ya gitu. Misalkan nu biasana tadi ikan nila dihargai 23, kemudian orang bayi salam 20 atau anjeunna mah rek 15, rek 18 mah enggak. Cuma prosesnya tetap harus di koridor bayi salam, tidak boleh di koridor yang tadi spek we mah enggak itu bajongkeun, tetap salah, itu tidak boleh. Saya khawatir kulturnya nanti budaya di sebelah tidak agent of change, tetap prosesnya seperti ini. Jadi kalau Kang Anpal dengan istri juga nanti merasa bahwa datang melakan boro-boro emas nila nanaon ditemelakan tapi meniloba kieu nya gitu. Nah, paling harganya didiskon saja, tapi prosesnya tetap. Jadi kultur yang kita rubah ini mudah-mudahan bisa menjadi pahala amal jariah bagi kita yang sebagai agent of change. Kenapa? Karena saya bisa jadi timbangan kita berat nanti di akhirat itu gara-gara merubah kultur dari yang tadi punten ya, misalnya sebut saja jahiliyah atau salah gitu ya, kapitalis, merubah ke sini. Saya bisa saja nanti yang beberatkan timbangan kita ini karena bayangkan itu budaya sekampung, sedusun, bahkan merubah syariatnya gara-gara kita memperkenalkan dan orang-orang memahami, ya itu kuasa Tuhan juga. Itu ngocor terus. Dan salah satu amalan yang tidak akan putus saat kita meninggal itu adalah ya 3 itu amal anak soleh, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan termasuk ilmu yang bermanfaat gitu ya. Dari agent of change ini meureun ka Bapak oge aya meureun jiga MLM geuning ka offline ka luhur ti downline teh meunang ka bagian. Mudah-mudahan we Numawi, Anpal, Anita dan semua gina sok binga dosen teh lamun pas aya materi teh paham komo pas engke teh salah sukses aya sakedikna teh ilmu sok bunga. Ini yang tidak bisa diukur dengan kompensasi berapapun dari STIE. Komo 300 400 bisi 2 miliar oge. Lebih dari ini karena inilah investasi dosen siapapun kepada orang gitu. Nah, Numawi mata kuliah ini tidak hanya nanti beres di UAS dan nunggu kerja, sebenarnya bisa diaplikasikan. Jadi tadi jawaban saya tetap Pak Kang Anpal, kalaupun misalkan asa menang milik dan temelakan, tetapi prosesnya jangan keluar dari syariah. Adapun kalau Anda merasa bahwa sakia geus menang rezeki ageng ti Allah, ya nggak apa-apa, berbagi rezeki, nanti harganya bisa diturunkan. Iyo Pak anu biasana abdi ngical 20 23 ka Bapak ayeuna ngical kangge emas mung 18, kangge mujair mung 15, mangga we urang sami-sami gaduh untung. Tapi tetap koridornya seperti ini, tidak boleh, sehingga nanti saat dipanen mana nu seueur teh ternyata bunter. Ai bunter mah biasa 5.000 oge misalkan. Ternyata genot ya itu silakan mau dihargakan berapa 2.000. Intinya prosesnya tetap dalam koridor ba'i salam. Adapun kalau merasa si pemilik penjual itu merasa untung besar karena tengah rasa melakan, mah nggak boleh diskon kok. Dari diskon dalam transaksi diperbolehkan gitu. Sehingga si penjual itu memahami bahwa kultur tadi itu tidak terus berkembang gitu. Karena yang paling penting prosesnya gitu Kang Anpal ya. Bagus, luar biasa ini ada salah sama Ridho tadi oge merenya udah ngerasa, tapi tetap we Ridho naeta tetap harus dalam koridor yang sudah sesuai syariah. Bagus, bagus sekali Kang Anpal, mudah-mudahan Anda bisa menjadi agent of change dan semuanya teman yang lain selalu sehat sukses ya gitu. Terima kasih Pak. Ya, barangkali ada yang lain. Cukup dulu ya. Baik, nah ini selanjutnya, nah ini bicara rukun. Nah rukun itu tadi juga saya rasa sudah bicara sampai slide terakhir nih. Rukun itu tadi ada pembeli ya tadi saya, ada penjual tadi, petani terlepas tadi penjualnya anu menang milik rezeki nomplok eta balong teh lain menang melak ala rasup sorangan berkembang biak ya, tetap saja posisinya saat itu saat terjadi transaksi jual beli beliau ini sebagai penjual ya itu. Kemudian juga ada modal uang atau harga ya, kemudian ada barang tadi di ikan atau di apa gitu di pertanian yang lainnya, kemudian sigot yang akan Bapak atosna gitu. Kalau yang tadi transaksi apa kok Mbak? Bias tadi sekolaman ya, walaupun pemiliknya merasa bahwa itu milik gitu kan, tapi tetap kan
balongan, kumaha ikan sebalongan. Kalau ini kan jelas itu spesifikasinya, gitu ya. Nah, kemudian syarat pada masing-masing rukun. Saya kira ini juga tadi sudah dibahas ya di prolog awal. Nah, ini tinggal dibaca, mengulang teori, ini teorinya. Kemudian landasan hukum juga saya kira di buku yang Anda semua beli ini lengkap. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas juga. Saya sebenarnya tidak terlalu ke sini, ini dibaca saja, lebih ke aplikatif supaya agent of change-nya benar-benar kena. Kan UAS mah diberi AKB, saya mah nggak keberatan. Cuma saya ingin secara aplikatif ingin merubah kultur dan Anda menjadi agent di setiap kampungnya masing-masing. Kebayang ya, Anissa di sini, ini di sini, wah budaya udah kembali ke zaman yang luar biasa benar lagi tuh. Nah, manfaatnya kalau sudah aplikatif itu, kami Anpal Jantan Manager Bank Mandiri Syariah, dia di briefing, di meeting dengan anak buah punya banyak wawasan karena selain memahami sudah mengaplikasikan secara real, sehingga kalau ada trouble fraud di tempat kerjanya, di bank syariahnya tempat dia kerja, mereka ini bisa menangani gitu ya, karena tidak sekedar teoritis akademis gitu. Jadi saya lebih ke aplikatif. Kalau hadis yang ini silahkanlah dibaca saja ya. Kemudian juga nah ini jenis. Nah jenisnya ada dua, Kang Anpal, Anissa dan semuanya. Ada salam biasa tadi, ada juga salam paralel. Salam paralel itu Ba'i salam kayak gini. Kang Anpal itu punya pesanan ikan nih dari temennya mau ada arisan 1 kintal untuk 3 bulan. Misalnya arisannya tahun depan nih 2021 Januari. Nah Ba'i salam, sok Kang Anpal lah habis ngagaleuh ikan masuk ieu artosna ti payun. Nah, Kang Anpal itu ternyata tidak nanam sendiri, tapi misalkan ke Anissa. Ini saya terek nanam, tapi kebetulan ada proyek, saya harus ke Bandung, harus ke ini. Boleh nggak saya Ba'i salam dengan Anissa? Anissa, nanti Mujahid beli lagi dari Anissa. Misalnya tadi transaksi ke sana 23, dengan Anis 22. Nanti uangnya diserahin. Jadi paralel tuh bertumbuh gitu. Karena di luar dugaan saat tadi menerima bisa saja Anpal punya keperluan gitu ya, misalkan di Senat aktif, Anissa juga ternyata kalau misalkan tidak fokus gitu khawatir, nah sehingga Mbak Isalam lagi ke peternak aslinya. Atau bisa saja nih koperasi syariah itu dapat Mbak Isalam dari anggota tadi tuh yang apa tuh pedagang ikan, dia ada pesanan nih untuk tahun baru itu ikan sekian kintal. Nah, Mbak Isalam ke koperasi syariah dan itu bisa melaksorangan. Mbak Isalam lagi jeng anggota petani yang ada di Subang. Nah, gitu paralel ya. Itu silahkan ngoles merenannya. Nah, ini Mbak Isalam paralel ya. Jadi bertumpu kayak tadi. Saya udah terangkan tadi ya di ilustrasi tadi. Nah, keuntungan, nah jelas tadi juga sudah saya sebutkan, termasuk keuntungan buat penjual tuh. Penjual mendapatkan modal kan, tadi bisa buat beli benih karena uang dibayar duluan, ya kan? Bisa pamidi ikan mah biasa kangge ngagaleuh benihna ti Pagaden, ngagaleuh obat-obatan, ngagaleuh apa itu? Pakan ya, jenis Jatra ada, jenis Galaksi ada karena umur 1 minggu sampai 3 minggu kan pakannya beda. Biasa kan pencernaan ikan kecil itu belum bisa yang besar-besar, jadi tak acan ku pelet apung ararage. Nah itu jenisnya beda-beda. Pamidi ayam ada 511, 512. Nah itu dipakai untuk biaya itu. Gitu. Kemudian penjual memiliki keleluasaan. Bagi pembeli apa kira-kira? Tadi kan bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari biasanya. Tadi biasa najua 25, biasa beli 2 tilu, untung 2.000, ini bisa 20. Sebab kan penjual juga menurunkan asa di modalan. Kan itu silahkan, itu keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Dan dua belah pihak sama-sama diuntungkannya. Kesimpulan, saya rasa dari semua tadi udah bincangkan sudah ya. Jadi slide-slide di bawah itu sebenarnya hanya teoretik dan sudah saya kembangkan di awalnya itu begitu luas dengan ilustrasi-ilustrasi. Jadi saya kira kalau yang teoretik mangga dipahami saja gitu. Ya Cak ya, kita ini berbeda ya Cak. Gitu. Barangkali selain Anpal, Gina tadi ada yang ditambahkan. Kang Yusuf biasanya suka nanya nih. Udah paham ya? Chandra, Wartini, Mak mau nanya Mak. Mak ini kayak pegawai bank, kayak di kantor udah kerja Mak.
Nah, Siti, Linda, oke, ini Faujan, Wildan ini. Wildan dari tadi kuatan ya masih duduk di situ nyimak. Faujan hadir semua ya, udah berapa orang nih yang hadir? Saya coba lihat dulu. Oke. Kalau yang ada yang mau bertanya silahkan. Udah 28 ya? Wah, hadir semua. 32 ya, Pak, harusnya. 35. Di sini yang hadir 28 ya. Kita berhusnudon lah. Mungkin teman kita kesulitan sinyal atau kesulitan kuota, saya tidak terlalu mempermasalahan, tapi cuma yang kesulitan nggak ada pulsa, nggak ada kuota, konfirmasi aja, Pak, mohon maaf, saya ingin menyimak, cuma saya nggak punya kuota. Boleh, saya fleksibel, tidak terlalu ini. Nanti saya akan kirim video rekaman ini di YouTube. Kalau di YouTube kan kalau nggak punya kuota, mangga we anu aya wifi ke kampus, unduh lah. Kami tegaduh wae rencanganna pangunduhkeun, share-itkeun ka anjeunana. Nu penting substansi materi hari ini dia dapat. Kalau saya fleksibel hari ini misalnya apa saya nggak punya kuota, konfirmasi aja dulu. Kalau konfirmasi saya hadirkan, tapi dengan catatan penyimakan videonya harus nyimak juga, entah itu delay ya di YouTube atau lain sebagainya. Ini sudah saya rekam. Jadi jangan khawatir, Pak, saya mah sedih HP nage tegaduh, komo laptop HP nage tegaduh, tesawios. Cuma sebelumnya konfirmasi dulu. Atuh Pak konfirmasi naon pan teu boga HP, mangga bilih bade titip kare rencanganana pangwidikeun, mangga. Istilahnya fleksibel ya. Karena inti dari mata kuliah ini bukan masalah HP, bukan masalah kuota, bukan masalah laptop, tapi substansi materi tadi harus paham. Kayak Anpa tadi, teman-teman yang lain udah paham. Nah gitu ya, rek wae rek nyaho ti mana wae ge, rek nyaho ti rekaman teman mangga, nu penting mah paham we. Da itu substansi dari pembelajaran mah sanes masalah kudu HP alus gitu, itu mah hanya media saja gitu ya. Dan media sebetulnya jangan sedih, jangan merasa kecil hati saat nggak punya HP, nggak punya sinyal, nggak punya kuota, mah nggak tesawios. Sesah wae eneh sumping wae ka kampus. Keku bapak rekaman ieu dipasihkeun, sok we simak di bumi gitu ya. Mangga untuk terakhir bilih aya nu bade ditaroskeun. Pak mau nanya dikit ya, aja Pak. Mangga Anpal mangga. Nah, tadi kan ada jenis salam. Ya. Ada salam biasa yang tadi ini terus salam paralel ya. Nah, itu teh salam paralel teh emang udah ada dari sananya apa hanya kesimpulan aja? Oh, ya. Kayak itu kan kalau saya amati Pak ya, salam paralel itu kayak orang ekonomi gitu loh. Kita teh ya kita teh gak punya apa-apa, cuman ada kenalan butuh ini, kita juga punya kenalan, artinya kita mah cuman ngambil paciwit-ciwit ekonomi gitu loh Pak. Bener, bagus analisisnya. Ya saya juga sempat dulu pas belajar ini tahun berapa ya, 97 2000-an sempat bertanya hal yang sama. Ternyata memang ya kayak gini ya, di ayat Al-Quran itu ada dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, itu selalu berdampingan. Artinya apa? Antara ibadah dengan ekonomi, karena zakat itu kan berhubungan dengan ekonomi itu sebenarnya selalu berdampingan gitu ya. Artinya apa? Bahwa potensi bisnis itu bahkan di zaman bahkan Rasulullah juga sebelum diangkat Nabi juga itu pedagang, pebisnis, pengekonomi, Siti Khadijah juga itu pebisnis, Abu Bakar semua pebisnis ya. Itu berarti mulia sekali gitu ya dari bisnis ini. Kemudian ada kesempatan salam, dan kemudian bagi mereka-mereka yang ingin punya kesempatan tetapi mungkin belum punya waktu, tetapi punya jaringan, itu diperbolehkan. Jadi memang sudah ada di zaman Rasul juga salam paralel, cuma kalau saya ngapain ya? Kenapa nggak harus langsung salam aja ke petani tadi, ngapain ke tadi? Mungkin Anpal yang punya jaringan, karena jaringan itu juga dianggap ya, jadi saya yang punya ikan, punya pohon mangga, saya nggak punya jaringan karena saya fokus di pembibitan atau di pembesaran mangga atau ikan tadi ya. Saya nggak punya relasi, tapi saya pun diuntungkan dengan marketing seperti Anpal, seperti Anissa gitu. Jadi saya menghargai profesi, sehingga tadi salam paralel mah lebih kepada yang punya jaringan, tapi
kemampuan kadinya konekeun, cantelkeun. Tapi karena ini sudah ini ya dipersilahkan anpal. Da abdi oge sapertos bade ngica mobil we nya kapungkur anu tilas hoyong gentos terus rada raksakan wae misalkan. Dan nawiskeun teh teu tiasa peryogi aya anu orang nu ahlina nu bisa jaringan gitu. Da ku urang mah nah seueuh aiku anpal anu biasa. Nah, jadi profesi itu juga ternyata dan untuk salam paralel juga mungkin diperbolehkan gitu ya ini. Cuma benar saat saya 97 juga sama seperti anpal asa kumanya ieu teh jeung asa bodoh eta pembeli nu awal mendingan langsung ka ditu tapi saat ditanya nyata apa mun apa mah da abdi moal ka langsung ka ditu. Jadi ternyata jaringan ini juga punya harga ya dalam suatu profesi ini gitu. Intinya ya manggalah Anpal, kalau Anpal jadi pembeli juga tidak akan melakukan salam ke saya ainya ho langsung ke Anissa mah, cuma karena tidak tahu masuk mah sok ya boleh Kang Anpal, saya punya rekan nih yang di sini gitu ya, berapa harganya sok we lah, biasa Kang Anpal sabaraha 20 tilu saya nyesok we bayalah 20. Berarti saya ayaan kene kemudian pas kadinya si petani itu sebenarnya merasa bahwa dia berat, tetapi karena menghargai profesi, oh sama-sama saling ke depannya. Kalau dia lagi diizin kan kayak Anda mau bayar jualan di apa itu media sosial kan, kita gabung di di Shopee kemudian di Lazada kan, harga mungkin harga dari dia di itu ya, tapi kalau kita langsung ke konsumen kan beda. Tapi kita pun menghargai karena tanpa itu juga kita tidak tiisen lah gitulah istilah nama ya, tambah-tambah gitu. Saya pun punya kos-kosan misalkan, kalau saya nawarin sekarang anak mahasiswa pada nggak kosong tuh. Untung saya masukin di aplikasi Oyo atau di Traveloka. Jadi nu aya Sumedang ke Sumedang kan dia desain. Nah lumayan walaupun harganya yang meningkat mahasiswa bisa 300. Ke Oyo mah baraha atuh ngan 80.000 ngan gitu ngan daripada di kosong gitu. Itu barangkali ya Kang Anpal, mudah-mudahan kurang puas supaya Kang Anpal dan semua terus menggali ya kekurangan ini dan kepenasaran ini gitu. Yang lain mangga? Anissa mau salam berdua terus dicium. Di videonya Anissa bagus. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih atas atensi semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar, itu dari Allah. Kalau ada salah, itu kebodohan dan kehilapan dari saya sebagai seorang manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diskusi kelas, mangga nis ya, ku Bapak mau awaka ditutup. Mangga bilih bade aya nu diwangkongkeun di kelas mangga. Mau awaka ditutup jumna silahkan aja. Sok. Nis. Sok nis tuh. Ya, Pak. Kala ieu si Japar boga info non wae urang tara meunang info aduh.